Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasma Murdia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan bercerita apa yang sudah kita semua alami dari 1 minggu kebelakangan ini. Pertama-tama, sini kan 1 minggu kebelakangan ini, bukan 1 minggu kebelakangan ini sih, beberapa minggu ini kita disuruh waspada karena adanya virus corona ya, biasa disebut corona. Nah, sejak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengapresiasikan kayak perguruan tinggi atau sekolah itu diliburkan karena untuk menghindari virus corona ini kan, untuk menghindari tatap muka langsung dan untuk menghindari kontak langsung kepada orang banyak gitu. Jadi perkuliahan atau belajar mengajar KBM selama ini dialihkan menjadi sistem online atau belajar di rumah kan. Nah, universitas saya pun dari 14 Maret 2020 itu mengeluarkan surat edaran, yaitu sikap terhadap pandemi COVID-19 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta tetap menerapkan KBM dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut. Terhitung dari Senin 16 Maret 2020 hingga 2 minggu ke depannya, itu mengubah hingga 2 minggu ke depannya sampai 28 Maret itu mengubah sistem KBM menjadi sistem e-learning ya, atau kayak belajar di rumah lah ya, dengan UTS take home gitu. Terus dan posisinya saya pas ada pengumuman itu saya lagi sakit, saya lagi kena DBD dan tipes ya. Saya lagi kena DBD dan tipes, saya dirawat di rumah sakit, dan di situ panas saya turun naik gitu, suhu tubuh saya panas saya turun naik, dan itu panasnya 39,1, terus kalau turun itu juga 38-an. Pasti masih panas dong untuk suhu tubuh orang normal. Nah, di situ saya bener-bener pertama kalinya kena DBD itu kayak pokoknya parah deh komplikasinya, kayak pusing, enak, terus apalagi kan saya punya mah ya, dan saya juga punya tipes di situ juga, jadi kayak campur gitu, kayak nggak enak banget sih, parah. Jadi kayak saya susah makan, terus juga gerak dikit pun kayak bikin pusing, bikin enak gitu, kita jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain, parah sih. Jadi saya jadi sadar pentingnya kesehatan dan pentingnya makan teratur, pentingnya minum air putih banyak, kayak pentingnya banyak minum air putih gitu maksudnya. Jadi semenjak itu saya pengen banget kita semua jaga kesehatan dan kayak jangan menggampangkan minum gitu. Minum air putih itu tuh bener-bener kayak saya pun naikin trombositnya tuh bukan dengan apa-apa, dengan cara saya banyak minum air, kayak biar saya nggak dehidrasi. Saya tuh orangnya 1 hari pun bisa banget minum 1 gelas aja. Kayak itu tuh nggak baik banget nggak sih buat tubuh? Kayak itu tuh bener-bener kayak saya tuh nggak sayang sama tubuh saya sendiri, padahal saya aktivitas, saya apa-apa pakai tubuh saya, tapi saya nggak ngejaga kesehatan. Itu bener-bener saya nyesel banget sih, dan saya kayak pengen banget kita semua tuh mulai sekarang harus jaga kesehatan. Jadi karena apapun penyakit yang pengen masuk ke kita, kalau misalkan daya tahan tubuh kita kuat, itu penyakit nggak bakal nyerang kita gitu loh ibaratnya. Dan kalau daya tahan tubuh saya kuat, saya digigit nyamuk DBD pun saya nggak bakal DBD, karena daya tahan tubuh saya kuat, trombosit saya tuh tinggi gitu. Tapi karena trombosit saya turun dan daya tahan tubuh saya lemah, jadi saya kena DBD deh. Nah, balik lagi semenjak ada surat edaran itu, saya kuliah online dan belajar di rumah, serta adik-adik saya belajar di rumah gitu loh. Untuk saya lumayan efektif, tapi untuk adik saya, dia jadi fokus game dan tugasnya jadi numpuk-numpuk gitu loh, sampai
gurunya pun nge-WA saya minta tolong, "Dek, tolong kasih tahu ya," gitu-gitu pokoknya. Sampai saya pun kayak capek sendiri gitu nyuruh dia kerjain tugas Ki gitu, kerjain tugas deh ini tugasnya tuh bener-bener parah sih, senumpuk itu. Jadi kayak buat saya lumayan efektif sih, asal dosen dan mahasiswa menjalankan kuliah online ini sesuai jadwal gitu loh, sesuai jadwal perkuliahan biasa. Kayak misalkan saya hari ini kuliahnya 3 mata kuliah, nah itu bener-bener hari itu aja kuliahnya gitu. Misalkan oke dia dia kayak ngasih tugas batasnya 12 jam dan deadline-nya sampai misalkan jam 9 malam, itu gak apa-apa. Tapi kadang ada aja dosen yang hari ini udah ngasih tugas, tapi besok dia tiba-tiba muncul lagi di classroom, terus tiba-tiba dia ngasih tugas lagi dengan deadline-nya tuh yang mepet banget, tapi tugasnya tuh banyak banget beruntut gitu loh. Jadi itu bukan kuliah online tapi tugas online. Terus kayak dijadwalin gitu loh, sesuai jadwal pokoknya, yang Google Classroom yang apapun itu sesuai jadwal. Dan itu bener-bener kayak diskusi terus ngasih tugas gitu. Ada yang teratur, ada yang enggak sih, tapi itu balik lagi ke kitanya sih itu. Tapi menurut saya lumayan efektif harusnya dengan keadaan kayak gini. Jadi dengan keadaan kayak gini menurut saya banyak, apalagi kan kayak pemerintah ngambil keputusan kalau kita tuh di rumah aja gitu buat memutuskan rantai si virus ini. Jadi kita buat kayak menghindari kontak orang banyak, dan sebisa mungkin kalau misalkan emang gak perlu keluar rumah, kita tetap di rumah aja gitu. Tapi itu membuat kayak rencana planning yang udah disusun buat jauh-jauh hari itu kayak ada yang dibatalkan, ada yang diundur. Itu sangat bikin lumayan pusing sih. Apalagi terutama ayah saya tuh orangnya panikan banget, dan kayak semenjak ada virus ini dia banyak memberikan aturan-aturan baru. Dari mulai hal terkecil, jangan pegang uang, terus jangan pegang barang sembarangan, jadi kayak terus harus makan sayur ini itu, dan harus banget dari pagi siang sore malam harus mantengin TV berita live. Itu nggak apa-apa sih, wajar sih, apalagi kan dia kepala keluarga yang apa-apa, jadi kalau apa-apa harus ke dia gitu, tanggung jawabnya ke dia. Itu nggak apa-apa sih, wajar sih menurut saya. Terus dan semenjak saya sakit juga saya istirahatnya yang cukup dan jangan tidur malam. Saya tuh orangnya kalau tidur tuh pasti banget di atas jam 12 malam. Karena saya paling gak bisa tidur di bawah jam 12 malam itu, gak tahu kenapa dari SMK jadi kebiasaan gitu kan. Kayak gitu sih. Dan menurut saya dengan keadaan sekarang kita hanya perlu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan kayak menghindari kontak sama orang banyak. Terus kayak mengisolasikan diri di rumah. Karena kalau misalkan kalau misalkan ada orang satu kena, terus dia ngerasa, kan batasnya itu sampai 14 hari kan, ngerasa tubuhnya tuh fine-fine aja gitu, oh gue flu biasa, tapi akhirnya dia kayak beraktivitas keluar rumah sama orang-orang, dan secara nggak langsung kontak, dia bisa nyebarin virus itu gitu. Dan orang-orang yang kontak sama dia pun kontak sama orang lain, dan itu virusnya bisa menyebar kayak dengan gampang gitu loh. Dan kalau misalkan ada satu lingkungan kena, semua tuh bakal kena, dan satu orang kena, satu rumah pun diisolasi gitu. Ribet gak sih? Kayak selalu mencuci tangan, selalu jaga kebersihan, tapi terus jangan panik gitu di situasi kayak gini. Kalau misalkan kita panik, jadi kita kayak berada di bawah tekanan gitu loh kalau misalkan kita panik. Jadi kok santai aja sih, asal kita udah menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, jangan panik, karena kita kan udah berusaha mencegah gitu loh. Terus takdirnya tuh berada di qadarullahnya itu nanti gimana-gimananya, asal kita udah berusaha gitu loh menghindari, dan kita udah taat apa aturan pemerintah. Kalau disuruh jangan beraktivitas di luar rumah kalau nggak perlu, ya jangan gitu loh. Kita
menurut saya kita sekarang tuh dunia tuh nggak perlu orang-orang yang berani mati gitu. Ya elah, virus corona doang, apaan sih, gue juga toh nanti bakal mati, nggak gitu, maksudnya nggak gitu. Kayak kita kita tuh dunia tuh sekarang lagi perlu orang-orang yang pintar-pintar ngejaga diri dia, pintar peduli sama lingkungan sekitar dia, pintar bertindak, pintar jaga diri dan sekitarnya kayak gitu. Terus kalau mau berani, coba berani jaga diri gitu. Berani jaga diri, berani ajak tenang. Kayak misalkan di lingkungan keluarganya aja, kayak misalkan ya udah, kita kalau misalkan udah mencegah, kita harus tenang, jangan panik gitu. Jadi kita nggak hidup di bawah tekanan selama ada virus ini gitu loh. Jadi karena kita panik kan, psikis kita jadi keganggu juga kan. Itu bakal bikin stres dan bakal bikin jadi penyakit gampang masuk kan kalau stres itu, dan kalau kita nggak bahagia gitu loh maksudnya. Jadi kita saling dukung, berani jaga diri, berani saling dukung daripada kayak berani mati ya kan ya. Terus kalau misalkan meninggal dengan virus corona ini kan, yang makamin pun makamin pun kan harus tenaga medis kan. Jadi kayak itu sedih banget sih, di saat-saat terakhir kita nggak bisa natap natap orang yang itu, kayak dengan kayak berita yang ada gitu. Serem banget sih. Jadi kayak kita berani menjaga kesembuhan penduduk bumi, penghuni bumi gitu loh. Kita sama-sama mutusin rantai virus ini gitu. Kayak coba deh berani hidup biar buat coba kita berani hidup buat hidup orang lain gitu, buat banyak hidup orang lain gitu, buat kebaikan. Kita jadi penghibur dan jadi semangat juga buat kita semua. Kita sama-sama gitu loh, sama-sama menghindari virus ini dengan memutuskannya dengan cara yang kita udah tahu gitu. Stay safe ya untuk semuanya. Bye.